Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Anjani dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu asuransi. Meskipun sering kita dengar, masih banyak di antara kita yang belum benar-benar memahami bagaimana asuransi itu bekerja, apa saja yang dilindungi, dan seperti apa sih sistemnya. Maka dari itu, presentasi ini saya susun secara bertahap agar lebih mudah dipahami. Kita akan mulai dari yang pertama, pengertian asuransi untuk memahami dasar konsepnya. Lalu kita masuk ke dasar hukum asuransi supaya tahu bahwa semua kegiatan asuransi di Indonesia sudah diatur secara resmi oleh undang-undang. Setelah itu kita bahas prinsip-prinsip dasar asuransi. Ini penting karena jadi pondasi hubungan antara tertanggung dan penanggung. Kemudian kita akan lihat jenis-jenis asuransi, karena ternyata tidak hanya sebatas asuransi jiwa atau kesehatan saja. Selanjutnya kita akan bahas dua konsep penting dalam industri asuransi, yaitu reasuransi dan float. Dua hal ini biasanya berjalan di balik layar, tapi sangat berperan penting dalam menjaga kestabilan keuangan perusahaan asuransi. Lalu yang terakhir yaitu manfaat asuransi. Kenapa asuransi bisa menjadi perlindungan finansial yang sangat bijak? Jadi, harapannya setelah ini kita semua tidak hanya tahu apa itu asuransi, tapi juga bisa memahami sistemnya secara menyeluruh. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Apa sih sebenarnya asuransi itu? Baik, jadi asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung. Di sini tertanggung itu adalah pihak yang memiliki risiko dan ia akan membayar sejumlah premi kepada penanggung. Sedangkan penanggung adalah pihak yang akan memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang mungkin terjadi. Jadi intinya tertanggung membayar premi, lalu penanggung memberikan perlindungan. Nah, menurut KUHD pasal 246 disebutkan bahwa asuransi adalah penggantian atas kerugian karena peristiwa yang belum pasti. Artinya, asuransi ini sifatnya antisipatif. Kita tidak tahu kapan musibah atau risiko terjadi, tapi asuransi akan siap memberikan perlindungan kalau itu benar-benar terjadi. Lalu ada 4 unsur penting dalam asuransi yang perlu kita pahami. Pertama yaitu tertanggung. Tertanggung yaitu pihak yang memiliki risiko. Yang kedua ada penanggung, yaitu perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan. Yang ketiga, peristiwa tidak pasti. Ini bisa berupa sakit, kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya. Dan yang keempat, kepentingan yang dilindungi. Bisa berupa jiwa, kesehatan, kendaraan, rumah, dan aset yang lainnya. Dari sini, kita bisa lihat bahwa asuransi itu tidak hanya soal mengganti rugi, tapi juga soal perlindungan dan manajemen risiko secara cerdas. Kita membayar premi bukan karena berharap tertimpa musibah, tapi supaya kalau musibah itu datang, kita tidak harus menanggung semuanya sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu dasar hukum asuransi. Jadi, semua kegiatan asuransi yang dilakukan di Indonesia ini tentu tidak bisa lepas dari dasar-dasar hukum yang mengaturnya. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin utama. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Nah, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa asuransi adalah bentuk perjanjian perlindungan terhadap risiko keuangan. Artinya, asuransi itu legal secara hukum dan punya kekuatan perlindungan bagi kita yang ingin mengelola risiko, terutama risiko-risiko finansial. Lalu yang kedua, kita punya dasar hukum dari KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dasar, tepatnya pasal 246. Di pasal ini diatur secara eksplisit mengenai hubungan hukum antara dua pihak utama dalam asuransi, yaitu tertanggung, pihak yang mengasuransikan, dan penanggung, pihak perusahaan asuransi yang akan menanggung kerugian jika risiko terjadi. Jadi hubungan mereka jelas dan diatur oleh hukum.
Nah, yang terakhir ada namanya polis asuransi. Ini penting banget. Polis asuransi ini adalah dokumen kontrak resmi yang jadi bukti tertulis dari perjanjian asuransi. Di dalamnya sudah tercantum semua hal penting, mulai dari syarat, ketentuan, hingga hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jadi ketika nanti terjadi sesuatu, kita tinggal mengacu ke polis ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa asuransi bukan hanya urusan kepercayaan, tapi benar-benar dilindungi dan diatur secara hukum. Selanjutnya di sini ada prinsip dasar asuransi, atau bisa kita sebut juga sebagai pondasi yang membuat sistem asuransi ini berjalan adil dan dapat dipercaya. Di sini ada 6 prinsip utama dan saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat namun jelas. Yang pertama ada insurable interest. Ini artinya seseorang hanya bisa mengasuransikan sesuatu yang memang punya kepentingan langsung dan sah atas objek tersebut. Misalnya, saya nggak bisa mengasuransikan rumah orang lain karena saya tidak punya kepentingan atas rumah itu. Hanya yang benar-benar memiliki risiko kerugian yang bisa mengasuransikannya. Kemudian yang kedua ada utmost good faith. Prinsip ini menekankan pada kejujuran dan keterbukaan total dari kedua belah pihak, baik dari pemegang polis maupun dari perusahaan asuransi. Artinya, semua informasi penting harus disampaikan dengan jujur dan saat membuat perjanjian. Yang ketiga ada proximate cause. Ini adalah penyebab langsung dari kerugian yang dialami. Kenapa ini penting? Karena hanya risiko yang tercantum secara langsung dan merupakan penyebab utama yang akan ditanggung oleh pihak asuransi. Jadi kita harus tahu apa penyebab utamanya. Lanjut ke yang keempat, yaitu indemnity. Indemnity adalah prinsip yang memastikan bahwa penggantian kerugian dilakukan sesuai nilai kerugian. Jadi tidak ada unsur mencari untung di sini. Tujuannya adalah mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadi kerugian, bukan untuk memperkaya. Yang kelima ada subrogation. Subrogation ini memberi hak kepada perusahaan asuransi untuk menggantikan posisi tertanggung dalam menuntut pihak ketiga. Jika ada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian, jadi misalnya kalau kecelakaan disebabkan oleh orang lain, setelah perusahaan membayar klaim ke kita, mereka bisa menuntut si penyebab kecelakaan itu. Dan terakhir ada contribution. Ini berlaku ketika kita punya lebih dari satu polis asuransi untuk satu objek yang sama. Maka kalau terjadi klaim, perusahaan-perusahaan asuransi tersebut akan menanggung secara proporsional sesuai bagian pertanggungannya masing-masing. Nah, keenam prinsip inilah yang menjadi dasar dari segala bentuk perjanjian dan proses dalam dunia asuransi. Tanpa prinsip-prinsip ini, asuransi bisa jadi sarana penyalahgunaan. Makanya penting banget untuk memahami dan mematuhinya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jenis-jenis asuransi. Asuransi itu nggak cuma satu macam aja, tapi punya banyak jenis tergantung dari objek yang dilindungi. Nah, di sini ada 6 jenis utama yang akan saya bahas. Pertama, ada asuransi jiwa. Ini yang paling umum dikenal. Asuransi jiwa memberikan jaminan finansial jika terjadi kematian atau untuk keperluan pensiun, bahkan ada juga yang berbasis investasi seperti unit link. Tujuan utamanya adalah melindungi keluarga yang ditinggalkan secara finansial. Kedua, ada asuransi kesehatan. Kalau ini pasti kita semua familiar ya. Fungsinya adalah menanggung biaya medis mulai dari sakit, kecelakaan, hingga cacat. Jadi kita tidak perlu khawatir biaya rumah sakit yang mahal karena sebagian besar ditanggungi oleh asuransi. Ketiga, ada asuransi pendidikan. Nah, ini cocok untuk para orang tua. Asuransi pendidikan merupakan bentuk tabungan untuk masa depan anak, agar biaya pendidikan tetap terjamin meskipun ada risiko finansial yang terjadi di tengah jalan. Keempat, ada asuransi kendaraan. Ini penting untuk yang punya mobil atau motor misalnya.
Fungsinya adalah memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan, entah itu karena kecelakaan, pencurian, atau sebab lainnya. Yang kelima, ada asuransi properti dan usaha. Asuransi ini melindungi aset fisik seperti rumah, gedung, atau tempat usaha dari kerugian akibat kebakaran, akibat banjir, pencurian, atau risiko yang lainnya. Sangat penting untuk pemilik bisnis khususnya. Dan terakhir, yang keenam yaitu asuransi umum. Kategori ini mencakup hal-hal seperti kebakaran, pengangkutan barang, bahkan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Jadi lebih luas dan fleksibel tergantung kebutuhan spesifik. Bisa kita lihat asuransi itu sangat beragam dan masing-masing punya fungsinya sendiri. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita, mau melindungi diri, keluarga, aset atau bisnis. Semua bisa diantisipasi dengan asuransi yang tepat. Selanjutnya, di sini ada dua istilah yang mungkin belum terlalu familiar di telinga kita, tapi sebenarnya sangat penting dalam dunia asuransi, yaitu reasuransi dan flood. Kita mulai dari reasuransi. Jadi, reasuransi ini bisa dibilang sebagai asuransinya perusahaan asuransi. Artinya, ketika sebuah perusahaan asuransi menerima risiko besar, mereka bisa mengalihkan sebagian risiko itu ke perusahaan asuransi lain supaya mereka tidak menanggung semuanya sendirian. Tujuannya jelas, yaitu untuk meminimalkan kerugian besar kalau terjadi klaim yang nilainya tinggi. Dengan begitu, perusahaan asuransi tetap bisa menjaga stabilitas keuangan mereka. Lalu yang kedua adalah flood. Nah, ini menarik. Flood itu adalah dana yang berasal dari premi nasabah yang sudah dibayarkan, tapi belum digunakan untuk membayar klaim. Sebelum dana itu dibayarkan, perusahaan asuransi bisa menginvestasikannya terlebih dahulu, dan tentu saja dari investasi ini mereka bisa mendapat keuntungan. Nah, dari situ perusahaan asuransi bisa memperoleh dua sumber keuntungan utama. Yang pertama yaitu selisih antara premi dan klaim. Jadi kalau jumlah premi yang masuk lebih besar daripada jumlah klaim yang dibayarkan, maka itu menjadi keuntungan langsung. Yang kedua, imbal hasil dari investasi dana flood. Nah, ini keuntungan dari investasi dana premi yang masih mengendap tadi. Jadi, reasuransi itu cara perusahaan mengelola risiko, sedangkan flood adalah cara mereka mengelola dana. Keduanya berperan besar dalam membuat bisnis asuransi tetap sehat dan menguntungkan, sekaligus tetap mampu melindungi nasabahnya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi alasan utama kenapa seseorang memilih untuk ikut asuransi, yaitu manfaatnya. Apa saja sih sebenarnya manfaat dari asuransi? Langsung saja, yang pertama di sini ada pengalihan risiko ke pihak penanggung. Asuransi memberikan manfaat utama yaitu pengalihan risiko. Artinya, ketika kita menghadapi risiko tertentu, misalnya kecelakaan, sakit, atau kebakaran rumah, maka kerugian akibat risiko tersebut tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita, tapi dialihkan ke pihak perusahaan asuransi. Inilah konsep dasar dari asuransi, yaitu melindungi kita dari beban finansial yang tidak terduga. Yang kedua, ada pengumpulan dana untuk menghadapi risiko bersama. Melalui premi yang kita bayarkan secara rutin, dana dari banyak peserta akan dikumpulkan dan dikelola. Dana ini nantinya akan digunakan untuk membantu siapapun dari peserta yang mengalami risiko. Jadi konsepnya gotong royong. Kita saling membantu satu sama lain melalui sistem yang dikelola secara profesional. Manfaat yang ketiga adalah ketenangan pikiran, yaitu mengurangi kekhawatiran mental dan beban fisik. Dengan punya asuransi, kita tidak perlu terlalu cemas soal biaya ketika musibah datang. Misalnya kalau tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit, kita nggak perlu panik soal biayanya karena sudah ada asuransi yang menanggung. Ini sangat membantu mengurangi stres. Selanjutnya, meningkatkan stabilitas keuangan dan produktivitas. Asuransi juga membantu menjaga stabilitas keuangan kita.
Kalau kita tahu ada jaminan perlindungan, kita bisa mengatur keuangan lebih tenang dan fokus pada hal-hal yang produktif. Jadi secara tidak langsung asuransi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas. Manfaat yang kelima, dan ini yang paling konkret, adalah sebagai pengganti kerugian akibat musibah. Ketika kita mengalami musibah seperti kecelakaan kendaraan, rumah kebakaran, atau terkena penyakit kritis, kita akan mendapatkan santunan atau ganti rugi dari pihak asuransi. Jadi kerugiannya enggak sepenuhnya harus kita tanggung sendiri. Dan yang terakhir, ada juga jenis asuransi yang berfungsi ganda, yaitu sebagai tabungan atau investasi jangka panjang. Biasanya ini berlaku untuk asuransi jiwa unit link, di mana sebagian premi yang kita bayarkan akan diinvestasikan. Jadi selain mendapat perlindungan, kita juga bisa merencanakan keuangan jangka panjang. Jadi apa kesimpulannya? Yaitu asuransi bukan hanya soal perlindungan, tapi juga soal rasa aman, stabilitas keuangan, dan perencanaan masa depan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengenali kebutuhan dan memilih produk asuransi yang tepat. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.